Oke, semuanya baik ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, berdoa akan Ibu pimpin sendiri, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, setelah berdoa, mari kita menyanyikan lagu nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Semuanya tahu? Oke, karena semuanya tahu, mari kita bernyanyi. 1, 2, 3. Nah, setelah kalian menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke, nah di sini kan sudah semuanya tahu mengenai tepuk PPK dan juga salam PPK. Mari kita lakukan tepuk PPK dan juga salam PPK. Dimulai dari tepuk PPK. Ibu pimpin ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, untuk salam PPK. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, tepuk tangan. Nah, apakah semuanya hadir? Ada yang tidak hadir hari ini? Oke, semuanya hadir ya. Oke, Ibu akan absen terlebih dahulu karena semuanya hadir. Nah, sekarang kalian akan belajar mengenai ruang lingkup hidup tumbuhan, yaitu perkembangbiakan tumbuhan, dan juga kalian akan mempelajari cara mencari ide pokok dalam suatu paragraf atau suatu kalimat. Nah, tujuan kalian mempelajari ini yaitu agar kalian mengetahui bagaimana tumbuhan berkembang biak untuk memperbanyak dirinya. Tumbuhan berkembang biak ada dua, yaitu generatif dan juga vegetatif. Nanti kalian akan belajar lebih lanjut dan juga kalian akan mempelajari mengenai bagaimana sih cara untuk mencari ide pokok dalam suatu paragraf atau suatu kalimat. Jadi kalian sudah tahu ya tujuan pembelajarannya. Ibu minta kalian simak pembelajaran ini dengan baik karena pembelajaran ini akan sangat penting buat kalian. Nah, anak-anak, nanti ketika kalian istirahat, coba kalian perhatikan, atau sebelumnya kalian pasti sudah pernah memperhatikan kan bagaimana tumbuhan itu memperbanyak dirinya. Maksud Ibu itu kenapa sih tumbuhan itu menjadi banyak? Kalian punya nggak bunga atau tumbuhan apa itu di rumah? Pasti kalian penasaran bagaimana sih tumbuhan itu menjadi banyak selain ditanam oleh orang tua kalian atau kalian sendiri. Jadi tumbuhan itu memperbanyak dirinya dengan dua cara seperti yang Ibu bilang tadi, ada generatif, ada vegetatif, dan juga bagaimana sih kalian nanti misalnya kalian menjadi seorang penulis, kalian akan mencari ide pokok dalam suatu paragraf. Nah, itulah yang akan kalian pelajari sekarang agar kalian tahu bagaimana nanti ketika kalian menjadi seorang guru, misalnya kalian mengajar bagaimana siswa itu bertanya untuk cara tumbuhan berkembang biak agar kalian bisa menjawab, dan juga bagaimana misalnya kalian menjadi penulis, kalian akan mencari ide pokok dalam suatu paragraf agar kalian bisa lancar dalam menulis. Oke, silakan kalian sekarang tanya jawab. Silakan kalian bertanya kepada Ibu dan Ibu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Nah, anak-anak, pembelajaran kita lanjutkan dengan mengamati suatu gambar yang akan Ibu tayangkan pada slide PowerPoint ini menggunakan layar proyektor. Silakan kalian amati dan juga kalian simak informasi apa saja yang kalian dapatkan di sana. Oke, ini gambarnya. Silakan kalian amati dan juga simak. Nanti apabila kalian tidak mengerti, silakan kalian tanyakan kepada Ibu. Nah, sudah mengamati dan sudah menyimak gambar yang Ibu tayangkan tadi? Sudah? Oke. Soal yang pertama, pada gambar tersebut tertera informasi apa saja yang kalian bisa dapatkan dari gambar tersebut. Yang kedua, apakah kaitan antara gambar tersebut? Nah, yang pertama, ada yang bisa menjawab? Ya, betul. Yang pertama, informasi apa saja yang kalian dapatkan dalam gambar tersebut? Nah, jadi di sana kan terlihat ada sapi memakan rumput, ada gambar padi, ada gambar jagung, ada kelinci memakan wortel, dan juga manusia yang memakan maksud Ibu sayuran. Jadi informasinya adalah bahwa semua makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuhan, maksud Ibu hewan dan manusia memakan tumbuhan. Nah, kalian berpikir nggak kalau lama kelamaan tumbuhan itu terus dimakan oleh hewan maupun manusia?
tumbuhan itu bisa habis nggak? Iya betul, pasti bisa habis. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang notabene memiliki tingkat kecerdasan yang luar biasa dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya, harus mengembangbiakkan tumbuhan agar tidak habis. Bagaimana caranya? Yaitu perkembangbiakan tumbuhan itu bisa dilakukan dengan cara generatif atau alami dan juga vegetatif atau buatan. Jadi misalnya untuk vegetatif kalian bisa melakukan stek, cangkok. Kalau misalnya generatif itu kalian bisa dengan spora, tapi bukan kalian yang melakukan, tapi tumbuhan itu sendiri. Nah itu. Untuk informasi yang kedua, yaitu bagaimana kaitan. Nah kaitannya di mana masing-masing tumbuhan itu memiliki keterkaitan. Jadi manusia dan hewan memerlukan tumbuhan, hewan juga dimakan oleh manusia, dan juga tumbuhan ini memerlukan manusia untuk merawatnya. Jadi misalnya kotoran hewan itu bisa digunakan untuk pupuk kompos oleh tumbuhan dengan cara diolah oleh manusia, dan juga manusia mendapatkan manfaat dari pengolahan tersebut, yaitu mendapatkan buah, sayuran, dan juga misalnya kalian memelihara sapi, kalian pasti memberi makannya, yaitu memberi makan rumput kan. Nah itu memiliki keterkaitan di mana nanti manusia itu akan mendapatkan sapi yang bisa dimakan dagingnya atau bisa dijual, kemudian kalian mendapatkan uang. Mengerti? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, untuk selanjutnya, Ibu juga akan tanyakan kembali mengenai gambar suatu tumbuhan. Gambar tumbuhan ini yaitu tumbuhan jagung, dan juga Ibu tayangkan mengenai suatu kalimat yang dimana kalian akan cari gagasan atau ide pokoknya. Silakan kalian amati dan juga catat ide pokok apa yang kalian dapatkan. Ini gambar. Nah, kalian sudah mengamati dan juga menyimak video tadi. Mohon maaf, gambar tadi sudah. Oke, sudah kalian catat? Sudah. Oke, nah selanjutnya kalian akan mengamati bagian-bagian tumbuhan dan juga manfaatnya atau alat reproduksi yang terdapat pada suatu tumbuhan atau bunga. Silakan kalian amati. Nanti kalian akan menyebutkan bagian-bagian ini pada LKPD. Silakan kalian amati secara seksama. Nah, sudah. Ibu akan menjelaskan mengenai materi hari ini, yaitu perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu dilakukan secara alami oleh tumbuhan, bukan dilakukan oleh manusia seperti dicangkok, distek, itu bukan. Nah, untuk dicangkok, distek, dan juga dikawinkan seperti panili itu contoh perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, adapun contoh perkembangbiakan secara generatif, yang pertama ada tunas. Perkembangbiakan generatif melalui tunas ini dapat tumbuh melalui akar, batang, dan juga daun. Nah, siapa yang tahu contoh tanaman yang berkembang biak menggunakan tunas? Oke, silakan. Iya, betul, pohon pisang dan juga cocok bebek. Yang kedua ada umbi akar. Umbi akar ini berkembang biak apabila umbi baru tersebut akan tetap ditanam, maka umbi tersebut akan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Nah, contohnya ada yang tahu? Ya, betul, bunga dahlia dan juga wortel. Nah, yang ketiga ada umbi batang. Umbi batang ini dilakukan dengan cara memasukkan batang tanaman tersebut ke dalam tanah sebagai penyimpanan cadangan makanan. Contohnya ada yang tahu? Ya, umbi kentang, bukan umbi kentang, talas, dan juga lain-lainnya. Yang keempat ada umbi lapis. Umbi lapis ini dimana daun yang berlapis-lapisan itu setelah ditanam akan membentuk suatu umbi. Contohnya berbawang-bawangan seperti bawang putih, bawang bombay, bawang merah, dan juga salah satu bunga yaitu bunga tulip. Kalian mengerti? Nah, jadi untuk masih banyak lagi cara perkembangbiakan generatif tumbuhan. Silakan kalian cari di Google, nanti kalian baca-baca selengkapnya. Karena kita keterbatasan waktu, jadi Ibu menjelaskan mengenai perkembangbiakan generatif secara singkat dan juga
padat seperti itu. Nah, tadi kan Ibu sudah jelaskan mengenai perkembangbiakan tumbuhan, cara mencari ide pokok, dan juga lain-lain yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ibu juga sudah menayangkan PPT dalam layar proyektor. Sekarang Ibu ingin bertanya, kalian sudah paham mengenai pembelajaran hari ini? Sudah? Sudah menyimak dengan baik? Oke, karena kalian sudah menyimak dengan baik, siap Ibu berikan LKPD? Siap? Oke, Ibu akan berikan LKPD. Kerjakan secara individu, karena LKPD ini kalian kerjakan secara individu untuk mengetahui seberapa jauh sih kemampuan kalian setelah mempelajari hal-hal yang sudah Ibu jelaskan tadi. Silakan kerjakan dan juga tanyakan apabila terdapat kesusahan atau kesulitan dalam kalian mengerjakan LKPD. Kerjakan secara sesama sesuai dengan kemampuan kalian pada saat kalian belajar. Sesuaikan dengan apa yang sudah kalian dapatkan atau informasi apa saja yang sudah kalian dapatkan dari kalian menyimak informasi-informasi yang Ibu sampaikan tadi. Silakan selamat bekerja, waktunya 10 menit. Nah, kalian sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah? Sudah semua dijawab? Sudah? Oke, sekarang Ibu tunjuk Ani dan Ana, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan LKPD yang sudah dikerjakan. Nah, bagus sekali ya jawaban dari Ana dan juga Ani. Ibu harap kalian semua jawabannya sama persis ataupun hampir mirip lah dengan teman kalian yang sudah presentasi tadi. Sama? Semuanya sama? Ya, setidaknya intinya sama ya. Oke, ya karena kalian sudah mempresentasikan dan juga mengerjakan LKPD dengan baik. Sekarang Ibu akan memberikan konfirmasi jawaban kepada kalian. Nah, dari hasil LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi, kalian sudah mengetahui tumbuhan-tumbuhan apa saja yang melakukan perkembangbiakan secara generatif. Bisa menyebutkan contohnya? Ya, wortel, talas, kentang, bunga, oke, bunga tulip ya, dan bunga dahlia. Oke, bawang-bawangan. Nah, manfaat tumbuhan-tumbuhan tadi bagi kehidupan kalian adalah selain bunga ya, selain bunga kalian menyebutkan semua sayuran yang bisa dimakan dan juga buah-buahan atau tumbuhan yang bisa dimakan. Contohnya kentang, talas itu bisa kalian makan dengan cara kalian kukus atau dengan cara kalian rebus, itu kalian bisa makan. Untuk bawang-bawangan, bawang-bawangan tadi itu bisa kalian manfaatkan sebagai bumbu dapur dalam kalian membuat makanan, seperti contohnya bawang putih, bawang merah itu bisa dijadikan sambal, dan juga bawang bombay ini juga bisa digunakan untuk memasak kepiting, kerang, udang, dan juga lain-lain. Nah, untuk wortel ini, wortel adalah sayuran yang bisa membuat mata kalian menjadi sehat karena wortel mengandung vitamin A. Mengerti? Oke. Nah, untuk laporan yang tadi sudah kalian buat, mungkin jawaban kalian belum tepat sekali, tetapi sudah mendekati. Nah, Ibu suka cara kalian menganalisis gagasan pokok itu, dan Ibu ingatkan, kalimat utama bukan kalimat yang berada paling depan, tetapi kalimat utama adalah kalimat atau gagasan pokok itu adalah suatu kalimat yang menjadi inti dari permasalahan atau inti dari uraian kalimat tersebut. Jadi ketika kalian mencari gagasan pokok itu, jangan selalu gunakan kalimat pertama, akan tetapi cari inti dari kalimat tersebut. Mengerti? Oke. Anak-anak, kita sekarang sudah berada pada penghujung pembelajaran atau mau mengakhiri pembelajaran ini. Namun sebelum itu Ibu ingin bertanya, bagaimana sih perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah pembelajaran ini menyenangkan atau sangat sulit memahami materinya? Ya, sulit memahami materi yang bagian mana? Oh, mencari ide pokok. Nah, untuk mencari ide pokok itu kalian tidak bisa mempelajarinya atau mempelajarinya cuma sekali ya anak. Jadi kalian harus mempelajari itu dan melatih secara terus-menerus
bisa di rumah, tidak harus di sekolah, kalian bisa belajar melalui internet, tidak harus berpatokan dengan buku dan juga informasi yang ibu sampaikan saja. Mengerti? Ya silakan kalian nanti tanya-tanyakan juga kepada orang tua kalian cara menggunakan internet, dan juga kalian nanti cari di internet tersebut bagaimana sih cara mencari ide pokok yang baik, yang benar dan juga tepat. Nah, untuk karena kalian sudah mempelajari segala materi dan juga kalian sudah menyimak pembelajaran dari tadi, ibu ingin memberikan kesimpulan. Nah, ada kesimpulan pembelajaran pada hari ini, di mana yang pertama ada perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan merupakan cara tumbuhan untuk mengembangbiakan diri atau memperbanyak memperbanyak dirinya untuk menambah populasi dan juga spesiesnya. Nah, adapun perkembangbiakan tumbuhan ini dibagi menjadi dua, ada generatif dan juga vegetatif. Generatif merupakan perkembangbiakan tumbuhan secara alami yang dilakukan melalui tunas, umbi akar, umbi batang, spora, umbi lapis dan juga lain sebagainya. Untuk perkembangbiakan vegetatif dilakukan dengan cara buatan yang bisa dilakukan oleh manusia dengan cara contohnya mencangkok, stek dan juga lain sebagainya. Kalian mengerti? Nah, kesimpulan yang kedua dari cara mencari ide pokok dalam suatu kalimat. Kalian harus ingat bahwa ide pokok merupakan inti dari pembahasan kalimat atau penjelasan kalimat tersebut. Jadi ketika kalian mencari ide pokok itu, kalian cari apa sih inti dari penjelasan materi tersebut. Ide pokok itu bukan merupakan kalimat pertama. Kalimat pertama yang diucapkan dalam kalimat itu bukanlah ide pokok. Bukanlah ide pokok, tetapi tidak selalu itu adalah ide pokok. Seperti itu. Mengerti? Oke, nah karena kalian sudah mengerti, ibu akan memberikan kalian soal evaluasi. Silakan kalian kerjakan selama 10 menit dimulai dari sekarang. Kita sudah selesai, silakan konfirmasi ke ibu ya. Waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Sudah selesai? Sudah? Oke, ibu ambil ya soalnya. Nanti ibu akan nilai di rumah. Karena sekarang kita sudah mau istirahat, jadi ibu tidak bisa menilai soal evaluasi yang kalian kerjakan di sini. Nah, anak-anak, ibu ucapkan terima kasih banyak kepada kalian karena kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, menyimak dengan disiplin, dan juga kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan disiplin, baik dan juga sopan. Nah, ibu apresiasi usaha dan perhatian kalian untuk pembelajaran kali ini. Semoga di pembelajaran selanjutnya kalian tetap seperti ini, tetap disiplin, tetap sopan, tetap menyimak dengan baik pembelajaran yang ibu sampaikan. Nah, karena kita sudah mau selesai pembelajaran, mari kita berdiri semuanya. Kita menyanyikan lagu daerah. Kalian tahu lagu Meong Meong? Tahu? Oke, mari kita bernyanyi. 1, 2, 3. Meong Meong ale jebrik ule, pikul gede-gede, buen mokok-mokok kareng pesan ngerusuin. Jo meng jo, kaki komeng ngejok mikul. Oke, tepuk tangan semuanya. Semangat sekali ya kalian bernyanyi. Sekarang seperti di awal tadi kita sudah melakukan tepuk PPK dan juga salam PPK. Jadi di akhir kita juga harus melakukan tepuk PPK dan juga salam PPK. Nah, jangan duduk dulu, ya tetap berdiri. Kita melakukan tepuk PPK ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, dilanjutkan dengan salam PPK. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, tepuk tangan doain semuanya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita melakukan doa. Berdoa karena kita sudah lancar belajar hari ini, dan juga jangan lupa ucapkan terima kasih kepada Tuhan karena masih diberikan kesehatan dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, berdoa akan ibu pimpin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, silakan nanti kalian setelah
pelajaran ini selesai, hati-hati istirahat ya, jangan lari-larian, jangan main-main, dan juga jangan lupakan pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Baik, mari kita tutup kelas ini dengan mengucapkan Param Santi. Om Santi 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 Om. Selamat siang, silakan beristirahat.